Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hasport. Usai takluk dari Jepang di laga terakhir grup D, pelatih timnas Indonesia Sintayong memberikan pernyataan. Menurut Sintayong, Indonesia memang kalah di laga ini, tapi secara permainan timnas Indonesia di Piala Asia ini tak seburuk seperti apa yang dituduhkan. STY mengaku dirinya harus melatih sebuah tim yang dimana di dalamnya baik federasi maupun liganya sedang acak-acakan. Lalu di Piala Asia ini dengan skuad paling muda di antara seluruh peserta tim Piala Asia ini, dengan ranking Indonesia yang paling rendah dibandingkan semua kontestan, STY mengaku dengan poin 3 yang didapat Indonesia adalah hal yang patut diapresiasi. Saya pelatih yang memimpin timnas termuda di antara 24 tim di kompetisi ini, dan ini adalah pengalaman baru. Timnas Indonesia berada di peringkat 146 FIFA, tapi secara performa level kami tidak sesuai dengan peringkat FIFA. Kami adalah tim termuda di sini dan juga memiliki pengalaman bermain melawan tim terbaik di Asia, dan itu membuat kami terus berkembang, ujar Sintayong. Tapi ternyata ucapan Sintayong ini langsung dikritik oleh orang yang gak suka Sintayong. Lucunya bukan Tommy Welly loh yang mengkritik, tapi tangan kanan Erick Thohir sendiri, yakni Arya Sinulinga yang mengkritik Sintayong. Menurut Arya Sinulinga, pernyataan Sintayong ini cuma alasan. Sebab jika memang Sintayong ini merasa gak sanggup pelatih timnas, kenapa dulu menerima tawaran jadi pelatih timnas Indonesia? Bahkan Arya ini bilang timnas Indonesia itu bukan cuma butuh fondasi, tapi butuh trofi. Oh iya jelas, itu cuma alasan. Ya kalau alasannya timnas ini pemainnya nggak bagus dan dia nggak sanggup pelatih timnas, kenapa dulu ambil jadi pelatih timnas? Timnas itu bukan cuma butuh fondasi, tapi juga hasil dan trofi, ujar Arya Sinulinga yang kami kutip dari bolasport.com. Ternyata orang ini muka dua ya. Di hadapan Sintayong dan Erick Thohir manis, tapi di belakangnya malah ngejelek-jelekin. Sekarang gini deh, kita analisa sedikit ya. Sintayong memang betul belum hadirkan gelar apapun untuk timnas, dan ini nilai minus Sintayong selama di timnas. Tapi kalau dibilang kenapa Sintayong ambil jadi pelatih timnas kalau dia nggak sanggup, ya inilah pemikiran bangsa kita, belum apa-apa udah nyerah duluan. Yang Sintayong nggak mikir gitu kan? Sintayong mengambil jadi pelatih timnas karena ingin membangun fondasi timnas. Ingat, Sintayong pertama kali datang ke Indonesia bilang dia ini cuma ngebangun fondasi timnas. Jadi dirinya pun menyerahkan, silakan saja kalau PSSI mau pakai pelatih lain demi juara. Yang penting dia ini udah ngebangun fondasi timnas. Tapi seandainya, apakah jika Sintayong nggak melatih timnas, Indonesia bisa nggak lolos Piala Asia Senior maupun Piala Asia U23? 17 tahun loh kita nggak nyicipin ajang ini, khususnya di senior, bahkan di usia U23 sejak 2013 loh Indonesia ini belum pernah mencicipi Piala Asia lagi. Nah, seandainya bukan Sintayong yang melatih timnas, apakah timnas U23 dan senior bisa tampil di Asia atau Piala Asia? Kan pertanyaan yang muncul adalah kemarin pelatih-pelatih timnas terdahulu 10-17 tahun ini ngapain aja, kemana aja, kok jarang sekali yang bisa bawa timnas kita lolos Piala Asia U23 maupun senior. Kenapa pelatih-pelatih seperti Luis Milla, Simon McManamy, Alfred Riedel, dan lokal-lokal yang lain yang pernah tangani timnas sebelum Sintayong ini gagal meloloskan Indonesia ke Piala Asia ataupun ajang-ajang internasional lain? Kenapa nggak dihujat? Kenapa cuma Sintayong yang dihujat? Apakah lantaran Sintayong ini dengan embel-embel pernah membawa timnas Korea Selatan lolos ke perempat final Piala Dunia, terus ekspektasinya sama Sintayong ini jadi lebih? Terus kalau STY ini nggak hadirkan trofi, berarti STY ini blunder ataupun jelek gitu loh. Emang lu pikir yang main Sintayong? Kan yang main pemain, bukan Sintayong. Bedalah antara pemain Korea dengan pemain Indonesia. Ya kalau pemain timnas Indonesia ini pengen kayak pemain Korea, ya butuh proses, sabar. Tapi entahlah, kami pun gak habis pikir.
Sekarang terbuktikan ucapan kami jika di PSSI ini 70%-nya ingin Sintayong out, dan ini sudah kebuktikan. Bahkan tangan kanan ketum PSSI sendiri loh ternyata salah satu orang yang nggak menyukai Sintayong, manis di mulut tapi jelek di belakang. Indonesia sendiri dipastikan lolos ke 16 besar Piala Asia. Indonesia atau masyarakat Indonesia harus berterima kasih pada striker Kyrgyzstan naturalisasi Ghana, Joel Kojo. Golnya di menit ke-80 membuat pertandingan berakhir imbang 1-1. Dengan gol ini selamatlah Indonesia, atau lebih tepatnya diselamatkan oleh pemain berusia 26 tahun ini. Harapan Indonesia hampir saja punah setelah Yordania main mata dengan Bahrain yang membiarkan Yusuf Helal mencetak gol kemenangan Bahrain. Tapi ternyata Tuhan berkata lain. Kyrgyzstan dari Asia Tengah justru yang menyelamatkan Indonesia. Di sini ada dua hal yang kita harus pelajari. Yang pertama, kita memang nggak bisa berharap pada tim lain agar bisa lolos, apalagi tim-tim tersebut adalah bagian dari negara-negara penyelenggara seperti negara-negara Arab. Buktinya hampir semua negara Arab justru main mata di laga terakhir. Justru negara Asia Tengah seperti Kyrgyzstan lah yang mampu menyelamatkan Indonesia. Yang kedua, ternyata doa dari orang tulus itu lebih ampuh dibanding dari doa orang syirik. Kita tahu nggak semua masyarakat Indonesia ini menginginkan timnas Indonesia ini lolos. Ada sebagian masyarakat kita ini justru mengharapkan timnas kita ini hancur di Piala Asia ini. Tapi ini ternyata kalah oleh doa dari 80% pecinta timnas yang berdoa agar timnas kita ini terus melaju. Di babak selanjutnya, Indonesia sudah ditunggu lawan berat. Kemungkinan itu adalah Australia. Lalu, apa yang harus dibenahi oleh timnas Indonesia? Kita akan bahas di edisi selanjutnya. Kita lanjut ke berita klub. Dari Persija Jakarta, penampilan apik pemain timnas Indonesia Sandy Walsh di Piala Asia ini semakin membuat Persija kepincut buat mendatangkan Sandy Walsh ke Persija. Dulu Persija ini sempat tawarkan Sandy Walsh ini main di Persija, tapi kala itu ditolak oleh Sandy Walsh dengan alasan Sandy ini masih ingin main di Eropa dan belum kepikiran main di Indonesia. Nah, baru-baru ini Persija kabarnya ajukan kembali tawaran pada Sandy Walsh dengan iming-iming gaji 2 kali lipat yang diterima Sandy Walsh di Cafe Mechelen. Namun hingga saat ini belum direspon oleh Sandy Walsh. Pertanyaannya, emang mampu gitu bayar gaji Sandy Walsh? Bukan ngeremehin Persija loh, tapi semuanya juga udah tahu kok Persija ini lagi kesulitan ekonomi. Uang sebagian pemain Persija aja masih ada yang ditunggak gaji kok. Ya, ini balik lagi pada keseriusan manajemen Persija. Kalau urusan hutang sama Simic belum kelar, ya susah mau beli pemain manapun. Hutang ke Simic ini makin lama makin gede loh itu. Dulu dari 7 miliar naik ke 11 miliar. Dari 11 miliar naik ke 20 miliar. Sekarang dari 20 miliar naik ke 30 miliar. Ya kalau nggak diberesin, nggak dibayar, ya tentu akan naik terus. Mungkin bisa nyampe 50 miliar tuh. Ya kalau Simic ini di Persija banyak kontribusinya saat ini, nggak apa-apa dipertahankan. Lah ini nggak ada kontribusinya sama sekali kok. Apakah perlu manajemen Persija ini buka atau bikin donasi patungan sama Jackmania buat kumpulin duit tuh biar bayarin hutang ke Simic itu? Ya silakan saja, siapa tahu Jackmania bisa bantu. Kalau sekarang ya percuma. Kalau Marco Simic ini masih jadi benalu di Persija, percuma manajemen Persija ini mau datangkan bintang-bintang dunia atau bintang-bintang siapapun. Apa mau bintang-bintang ini ditunggak gaji? Aduh. Dari Persib Bandung, jelang lawan Persis Solo 4 Februari mendatang, ada satu pemain Persib yang nasibnya kemungkinan akan suram alias habis nih di Persib, yakni salah satu ikon Persib sih, The Bow alias Febri Haryadi.
Boyan Hodak baru-baru ini mengaku entah harus bagaimana lagi pada Febri, padahal sudah diasah secara khusus loh oleh Miro Patrick dan juga Goran Paulik, tapi performa Febri nggak juga meningkat. Hodak mulai alihkan perhatian pada dua pemain muda Persib, yakni Adzikri Fadila dan juga Ferdiansyah. Dua pemain ini memikat hati Boyan Hodak, tapi masalah bagi dua pemain muda ini ada kekurangan yang harus diselesaikan. Adzikri dia adalah aslinya gelandang serang, tapi saat diplot sebagai gelandang serang, Adzikri ini masih sering kaku, kontrol bola kurang tenang dan masih gugup. Tapi ketika dipasang sebagai jangkar, Adzikri justru bagus, namun lemot direspon dan bodinya yang nggak sekokoh itu. Jadi Boyan Hodak ini ngasih tugas nih sama Adzikri, gedein badan agar kuat dalam duel alias adu body. Udah jelas dong maksud Hodak. Jadi kalau Adzikri ini bisa memenuhi apa yang ditugaskan Hodak, jadi Adzikri ini mungkin akan diproyeksikan menggantikan posisi Dado sebagai jangkar. Sementara buat Ferdiansyah, menurut Hodak, secara positioning, kecepatan, kontrol bola, dan agresivitas, Ferdiansyah ini lebih bagus dibanding Febri. Tapi kekurangan Ferdiansyah cuma satu menurut Hodak, yakni kepercayaan diri, terutama saat penyerangan. Jadi menurut Hodak, buat Ferdiansyah ini harus mempertajam lagi finishing dan cepat ambil keputusan. Menurut Boyan Hodak, Ferdiansyah ini harus tahu kalau ada peluang tembak ya tembak, tapi ya kalau kapan oper dan kapan dribbling dia harus tahu. Makanya dalam waktu dekat ini Hodak ini meminta pada Goran Paulik agar Ferdiansyah ini ditambah cara latihannya agar lebih baik. Nah, ketika dua pemain ini sudah diasah oleh Hodak dan jadi bagus, ya wassalam buat Febri dan Robby Darwish. Sebab di laga uji coba lawan Dewa United kemarin, Hodak sama sekali nggak terpukau dengan permainan Robby Darwish di Dewa United. Nah, di sisi lain ada kabar atau isu atau rumor kalau laga Persib Bandung versus Persis Solo ini tetap digelar di GBLA lo ya. Tapi ya itu, ini masih sebatas rumor. Dan kick off-nya memang dimajukan jadi main sore. Kenapa ya kok masih main di GBLA? Apakah ini benar atau enggak nih? Nah, kita nanti akan bahas di edisi selanjutnya aja. Dari Madura United, Madura United kembali dilanda krisis keuangan. Setelah bos utama Madura United Ahsanul Kossasi masih di dalam penjara, para sponsor pun mulai satu demi satu pergi dari Madura United. Bulan ini saja kabarnya Madura United ini masih menunggak gaji pemain. Untuk itu, Madura United berencana akan menjual ataupun melepas pemain-pemain yang bergaji tinggi dan lebih fokus mencari pemain-pemain yang harga murah saja. Nah, lalu ada siapa aja sih pemain Madura United dengan gaji yang tinggi? Tentu saja nomor satu yang paling tinggi gajinya di Madura United adalah Hugo Gomez alias Jaja dengan gaji 7 miliar per bulan. Di nomor 2 atau urutan kedua ada Kleberson dengan gaji 5,5 miliar per bulan. Di urutan ketiga ada Francisco Rivera dengan gaji 5,2 miliar per bulan. Di urutan keempat ada Dalberto Bello dengan gaji 4,7 miliar per bulan. Di urutan kelima ada Koko Ari dengan gaji 2 miliar per bulan. Urutan keenam ada nama Alex Van Gin sama dengan Koko Ari 2 miliar per bulan. Lalu ada Jacob Mahler 2 miliar per bulan, Malik Rizaldi 2 miliar per bulan, Fahrudin Arianto 2 miliar per bulan, dan terakhir ada Lucas Frigeri dengan 1,8 miliar per bulan.